Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu topik mengenai gangguan somatoform. Yuk simak selengkapnya. Apa itu gangguan somatoform? Gangguan somatoform merupakan kelompok gangguan yang meliputi simptom fisik seperti nyeri, mual, dan pusing, di mana tidak dapat dijelaskan secara medis. Keluhan tersebut cukup serius sehingga menyebabkan stres emosional dan gangguan dalam kemampuan penderita untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Selanjutnya ada macam-macam gangguan somatoform. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis gangguannya, diantaranya yaitu gangguan yang pertama yaitu gangguan nyeri atau pain disorder. Gejala utamanya adalah adanya nyeri pada satu atau lebih tempat yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi medis. Selanjutnya, gejala nyeri disertai oleh penderita emosional dan gangguan fungsional, dan gangguan memiliki hubungan sebab yang masuk akal dengan faktor psikologis. Jenis nyeri yang dialami sangat heterogen, misalnya nyeri punggung, kepala, pelvis, atau panggul. Nyeri yang dialami bisa jadi pasca traumatik, neuropatik, neurologis, iatrogenik, dan muskuloskeletal. Gangguan harus memiliki suatu faktor psikologis yang dianggap secara bermakna dalam gejala nyeri dan permasalahannya. Seringkali penderita memiliki riwayat perawatan medis dan bedah yang panjang, mengunjungi banyak dokter dan meminta banyak medikasi. Memiliki keinginan kuat untuk melakukan pembedahan. Seringkali mengatakan bahwa nyeri sebagai sumber dari semua penderitaannya dan menyangkal adanya permasalahan psikologis, serta menyatakan hidupnya bahagia kecuali nyeri yang dialaminya. Yang kedua, ada gangguan hipokondriasis. Ciri utamanya fokus atau ketakutan bahwa simptom fisik yang dialami seseorang merupakan akibat dari suatu penyakit serius yang mendasarinya, seperti kanker atau masalah jantung. Rasa takut sulit hilang meski diyakinkan secara medis, memunculkan perilaku dokter shopping, tujuannya berharap ada dokter yang kompeten dan simpatik atau memperhatikan sebelum terlambat. Umumnya mengalami ketidaknyamanan fisik, seringkali melibatkan sistem pencernaan atau campuran antara rasa sakit dan nyeri. Penderita sangat peduli dengan simptom yang muncul yang menyebabkan ketakutan yang luar biasa dan menjadi sangat peka terhadap perubahan ringan dalam sensasi fisik seperti perubahan detak jantung dan rasa nyeri. Gangguan yang ketiga yaitu ada gangguan dismorfik tubuh. Penderita terpaku pada kerusakan fisik yang dibayangkan atau dibesar-besarkan dalam hal penampilan mereka. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksakan diri di depan cermin dan mengambil tindakan yang ekstrim untuk mencoba memperbaiki kerusakan yang dipersepsikan. Bahkan bisa sampai melakukan operasi plastik yang tidak dibutuhkan atau membuang semua cermin di rumahnya agar tidak teringat akan cacat yang mencolok dari penampilan mereka. Mereka percaya pada orang lain, memandang diri mereka jelek dan memiliki penampilan fisik yang tidak menarik. Bisa memunculkan perilaku kompulsif dalam rangka mengoreksi kerusakan yang dipersepsikannya. Konversi, yaitu ditandai dengan suatu perubahan besar dalam fungsi fisik atau hilangnya fungsi fisik, meskipun tidak ada temuan medis yang dapat ditemukan sebagai penyebab simptom atau kemunduran fisik tersebut. Jadi simptom-simptom tersebut tidak dibuat dengan sengaja, melainkan simptom fisik biasanya timbul dengan tiba-tiba pada situasi penuh tekanan. Misalnya itu tangan tentara yang tiba-tiba lumpuh saat pertempuran hebat. Nah, selanjutnya itu ada beberapa simptom yang muncul, antara lain itu adalah kelumpuhan epilepsi, masalah dengan koordinasi, kebutaan, tunnel vision, atau hanya bisa melihat apa yang berada tepat di depan matanya. Dia tuli, tidak bisa merasakan bau, atau kehilangan rasa pada anggota badan yang disebut anestesi. Simptom yang ditemukan biasanya tidak sesuai dengan kondisi medis yang mengacu. Selanjutnya ada gangguan somatisasi, merupakan gangguan yang melibatkan berbagai keluhan yang muncul berulang-ulang yang tidak dapat dijelaskan oleh penyebab fisik apapun. Keluhan-keluhan tampak meragukan atau dibesar-besarkan dan sering menerima perawatan medis dari sejumlah dokter, terkadang pada saat yang sama.
Biasanya bermula sebelum usia 30 tahun pada saat remaja dan bertahan tidak lama, berakibat menuntut perhatian medis. Melanjutkan penjelasan mengenai treatment gangguan somatoform. Itu ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi dan mengubah emosi yang memicu kekhawatiran somatik mereka. Yang kedua itu adalah mengubah kognisi mereka mengenai gejala somatik mereka. Yang ketiga itu mengubah perilaku mereka sehingga mereka berhenti bermain peran orang sakit dan mendapatkan lebih banyak penguatan di jenis-jenis interaksi sosial. Yang selanjutnya itu intervensi yang dapat dilakukan. Yang pertama, konseling khusus untuk psikoanalitis. Konseling diarahkan tentang pengaturan pola makan, olahraga, kepatuhan minum obat, problem psikologisnya. Dan yang selanjutnya, yang kedua, psikoterapi. Misalnya relaksasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan klien dan penguasaan terapisnya. Dan selanjutnya yang ketiga, pemberian pekerjaan rumah untuk memperlancar proses terapinya. Contohnya self-motorik, mempraktekkan relaksasi, terapi musik, terapi psikoreligius, dan lain-lain. Yang keempat itu terapi kognitif. Dan selanjutnya itu ada contoh kasus gangguan somatisasi. Identitas nama inisial TNY, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, status menikah, pekerjaan wira swasta, alamat Kap Mamasa, Sulawesi Barat, tanggal berkunjung 29 Juli 2015 di Poli Jiwa RSWS. Kemudian riwayat penyakit diperoleh dari autoanamnesis dan status pasien. Keluhan utama itu sakit seluruh tubuh. Keluhan dan gejala, seorang pasien laki-laki datang ke Poli Jiwa Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk pertama kali dengan keluhan sakit di seluruh tubuh. Juga mengalami rasa berdebar-debar ketika akan bersentuhan dengan air. Mengalami susah tidur, namun nafsu makan sangat meningkat. Dia selalu melihat jam. Tiap 3 jam, dia akan makan. Kalau dia tidak makan, jantungnya akan berdebar-debar. Keluhan pertama kali dirasakan sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi saat dia memeriksakan dirinya dokter spesialis jantung dan penyakit dalam, hasilnya selalu normal. Pada awalnya, dia merasa tulang-tulangnya nyeri pada saat mandi karena air yang sangat dingin. Sejak saat itu, dia selalu merasa tulang-tulangnya nyeri. Akhir-akhir ini, pasien selalu merasa penyakitnya bertambah berat dan sulit tidur. Dia untuk sementara berhenti bekerja karena tidak mampu melakukan pekerjaan apapun dan merasa sangat lemas. Riwayat kehidupan orang yang memiliki gangguan somatoform. Yang pertama, riwayat prenatal dan perinatal 0-1 tahun. Pasien lahir normal 20 Januari 1968 dibantu oleh bidan. Berat badan lahir tidak diketahui. Selama kehamilan, ibu pasien dalam keadaan sehat. Pada saat bayi, pasien tidak pernah panas tinggi dan kejang. Lalu riwayat kanak-kanak awal 1-3 tahun. Pasien mendapatkan ASI hingga 1 tahun. Tumbuh kembang pasien sama dengan anak seusianya. Tidak ada masalah perilaku menonjol. Riwayat anak-anak pertengahan 4-11 tahun. Pasien masuk sekolah dasar dengan prestasi yang biasa-biasa saja dan menyelesaikan sampai lulus. Pasien bergaul dengan teman-teman dengan baik. Lalu riwayat masa dewasa. Pasien bekerja sebagai wira swasta. Pasien sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Hubungan pasien dengan keluarganya baik. Pasien sekarang tinggal dengan istri dan anaknya di Mamasa Sulbar. Riwayat kehidupan keluarga. Pasien anak pertama dari 4 orang bersaudara. Hubungan pasien dengan orang tua dan saudara baik. Tidak ada riwayat penyakit psikiatri. Lalu evaluasi multiaksial. Aksi 1, berdasarkan
autoanamnesis, dan pemeriksaan status mental ditemukan adanya pola perilaku atau psikologis yang secara klinis bermakna, yaitu susah tidur, jantung berdebar, dingin di kedua tangan dan kaki. Keadaan ini menimbulkan penderitaan distres serta terdapat disability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien menderita gangguan jiwa dan tidak ditemukan disability berat dalam menilai realitas sehingga digolongkan gangguan jiwa non-psikotik. Dari pemeriksaan status mental ditemukan mood cemas, adanya keluhan gejala fisik yang berulang disertai permintaan pemeriksaan medis dan hasilnya normal. Sehingga berdasarkan PPDGJ 3, pasien didiagnosis dengan gangguan somatoform. Pasien memiliki banyak keluhan fisik dan tidak bisa dijelaskan secara kelainan fisik selama 2 tahun. Pasien juga mengalami disabilitas dalam fungsinya di masyarakat dan keluarga yang berkaitan dengan sifat keluhannya, dan dampak dari perilakunya dapat disimpulkan menderita gangguan somatisasi. Aksis 2, pasien tidak memenuhi ciri gangguan kepribadian yang ada dalam PPDGJ 3 dan belum cukup data untuk mengarahkan pasien pada ciri kepribadian tertentu. Aksis 3, belum ditemukan diagnosis. Aksis 4, stresor psikososial tidak diketahui. Aksis 5, GAF Scale 60-51 atau gejala sedang dan disabilitas sedang. Lalu yang terakhir, ada rencana terapi. 1. Dengan obat. Fluoxetine 20 mg 1 kali sehari, alprazolam 0,5 mg setengah tablet pada pagi hari dan setengah pada malam hari. Kedua, psikoterapi suportif, yaitu family support memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan isi pikirannya atau kegelisahannya sehingga merasa lega. Konseling memberikan penjelasan dan pengertian kepada pasien tentang penyakitnya agar pasien memahami kondisi dirinya dan memahami cara menghadapi serta tetap memotivasi pasien agar tetap minum obat secara teratur. Yang ketiga, fisioterapi memberikan penjelasan kepada keluarga dan orang terdekat pasien tentang gangguan yang dialami pasien, sehingga tercipta dukungan moral dan lingkungan yang kondusif sehingga membantu proses penyembuhan pasien. Lalu ada follow up, yaitu memantau keadaan umum pasien dan perkembangan penyakitnya, menilai efektivitas terapi serta kemungkinan terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih kurangnya kami ucapkan maaf. Terima kasih.